Halo teman-teman, nama saya Julius Donald, NPM saya 180709834. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS dari mata kuliah Grafika Komputer atau Grafkom. Yang pertama, agenda kita pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan lalu penutup. Nah, pada pendahuluan kita akan membuat sebuah ruang tamu yang berisikan tiga tembok, lantai dan atap, lalu satu meja dan tiga sofa, dua almari, dan satu figura. Ya, berikut yang pertama adalah pengkodean ruang tamu. Yang pertama kita akan menginisialisasi dan memberikan tekstur untuk tembok. Bisa dilihat pada kode saya menamakan bagian ini tembok corak. Lalu kita memberi tekstur tembok yang saya beri nama wall.jpg dalam format JPG. Lalu beginilah contoh dari kodenya. Lalu yang kedua untuk penyesuaian tembok. Jadi saya akan membuat dulu kita akan melihat ruangan ini dari tampak depan, sehingga dari tampak depan dari sisi penglihat atau pengamat tampak depan, maka akan tampak tembok belakang, tembok kanan, dan tembok kiri. Lalu saya mulai dengan tembok kanan, seperti bisa dilihat di bagian kiri atas, lalu tembok kanan di kanan atas, dan tembok kiri di kiri bawah. Kemudian setelah membuat tembok, kita akan menginisialisasi dan memberikan tekstur lantai. Nah, seperti ini, lantai corak, dan saya menamakan untuk tekstur lantai saya menamakan tanah.jpg. Lalu membuat fungsi penyesuaian untuk lantai seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian atap. Pertama kita menginisialisasi dan memberikan tekstur pada atap. Bisa dilihat saya memberi nama atap corak. Lalu saya memberi nama teksturnya langit.jpg dalam format JPG. Ini. Lalu membuat fungsi untuk menyesuaikan bagian atap. Saya membuat fungsinya dengan nama def atap. Lalu kita akan memulai membuat meja dan sofa. Yang pertama kita menginisialisasi dan memberikan tekstur meja, lalu menggabungkan tekstur dengan bagian atas meja. Seperti dilihat, saya untuk memberikan tekstur meja, saya membuat fungsi bernama def corak meja, dan tekstur mejanya saya beri nama atas underscore meja.jpg. Lalu kemudian saya membuat bagian atas meja. Bisa dilihat di sebelah kanan setelah corak meja, samping corak meja ada fungsi bernama gambar meja. Nah, lalu ada code untuk membuat bagian atas, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Dan bawah. Lalu setelah membuat bagian atas meja, kita akan menggabungkan dengan bagian corak. Bisa dilihat di bagian kanan bawah, di atas ada menggabungkan ada fungsi yang menggabungkan fungsi corak meja dan gambar meja. Lalu kemudian kita membuat bagian kaki meja dan menyatukannya. Yang pertama saya membuat fungsi bernama kaki meja.
bisa dilihat ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, setelah membuat kaki-kaki meja, kita akan mulai menyatukannya. Nah, yang pertama pada bagian dev kaki meja 1 kita menyatukan bagian kaki kayu corak lalu dengan kaki meja. Kayu corak itu yang memberi tekstur pada meja. Nah, seperti ini bisa dilihat ada kaki meja 2, kaki meja 3, kaki meja 4, dan kaki meja utuh. Pada bagian kaki meja utuh ini kita menggabungkan keempat kaki meja. Lalu kemudian kita mulai membuat sofa. Yang pertama adalah menginisialisasi dan memberikan tekstur sofa. Nah, seperti ini ada fungsi sofa corak untuk memasukkan tekstur sofa. Nah, pada tekstur sofa saya memberi nama tekstur_sofa.jpg. Bisa dilihat kodenya adalah seperti ini. Lalu kemudian membuat fungsi penyesuaian untuk sofa. Yang pertama kita membuat sofa dulu. Sofa bagian depan tambahan sehingga berbentuk kubus. Jadi kubus pertama kita taruh, lalu setelah kubus pertama bagian depannya kita tambahi kubus lagi. Nah, terus ada bagian belakang tambahan kiri. Nah, bagian senderan kanan, atas, lalu yang terakhir adalah dudukan dan bawah. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita menggabungkan fungsi-fungsi sofa dengan nama persofaan. Bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu kita mulai membuat almari. Pada bagian ini almarinya kan ada 2. Kita mulai dengan membuat almari coklat. Nah, untuk kode pertama kita menginisialisasi dan memberikan tekstur pada almari coklat. Nah, almari coklat saya membuat fungsi bernama lemari corak, dan tekstur almari coklat saya beri nama lemari kayu.jpg dengan format JPG. Seperti ini kodenya. Lalu kemudian membuat fungsi untuk almari coklat. Nah, karena lemari coklat ditaruh di kiri, sehingga saya memberi nama fungsi lemari kiri. Lalu ada bagian sisi kanan, ini sisi kiri ya, maaf saya salah ngetik. Lalu sisi depan, sisi belakang, dan sisi atas. Setelah itu kita mulai membuat almari yang kedua dengan nama almari hijau. Pertama kita menginisialisasikan dan memberikan tekstur pada almari hijau. Pertama saya memberi nama fungsi lemari 2 corak. Maksudnya ini lemari corak yang kedua. Lalu saya memberi nama file tekstur dengan nama lemari hijau.jpg. Seperti ini kodenya. Lalu setelah membuat tekstur, kita membuat fungsi untuk menyesuaikan almari hijau. Yang pertama ada lemari kiri, karena saya letaknya di kiri. Itu ada sisi kanan, kiri, depan. Maaf, ini harusnya di kanan ding. Namanya harusnya lemari kanan. Lalu belakang dan atas. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita mulai membuat figura. Yang pertama kita akan menginisialisasi dan memberikan tekstur figura. Saya memberi nama fungsi figura corak untuk memberikan tekstur pada figura, dan tekstur figura saya beri nama dengan emasin.jpg yang nantinya figura saya akan berwarna emas. Lalu membuat fungsi penyesuaian untuk figura. Nah, seperti ini bisa dilihat saya memberi nama fungsi figura.